Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I always hope that you will always be healthy and also still happy ya during this studying at home phase. Semoga kalian tetap bersemangat belajarnya meskipun tetap di rumah aja. Okay, bertemu lagi dengan Miss Rina di sini, and we are now going to move to the next material, yaitu in chapter 2, and the title is We Can Do It and We Will Do It. Kita langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, okay. In chapter 2, we are dealing with human activities. Ya, kita semua di chapter 2 ini berbicara atau membahas mengenai berbagai human activities, berbagai kegiatan manusia. Bisa kalian lihat contohnya di sini, ada berbagai gambar, ada play basketball, lalu ada dance, ada juga play hula hoop, operate computer, lalu di sini ada wash the dishes, lalu ada bake cake, lalu ada play guitar, run, sing, play bicycle, and also play football. Nah, di luar contoh-contoh yang sudah bisa kalian lihat di sini, human activity sendiri ada begitu banyak. Nah, kalian diharapkan tahu berbagai jenis human activities selain yang ada di sini. Nah, kita langsung mulai ya. Apa sih hubungannya human activities ini dengan materi di chapter 2? Nah, we can do it and we will do it. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa pada chapter 2 terbagi menjadi dua materi utama. Yang pertama adalah tentang ability. Bisa kalian lihat bahwa dari judulnya We Can Do It ini membahas mengenai ability atau kemampuan seseorang. Sedangkan we will do it itu membicarakan mengenai willingness atau keinginan atau kemauan seseorang melakukan sesuatu. Jadi, di akhir pembelajaran chapter 2 ini kalian diharapkan mampu menentukan ya atau menyatakan ability seseorang dan juga menanyakannya, dan juga menanyakan serta menyatakan willingness seseorang, stating and asking one's ability and stating and asking one's willingness. Gitu ya. Kita akan mulai masuk ke ability dulu mengenai kemampuan. Nah, let's watch the video and pay attention to the dialogue. Kali ini punya sebuah video di sini. Silahkan tonton dengan baik dan juga pay attention. Tolong perhatikan dengan baik pada dialognya. Let's start saja ya. Hi, Sarah. Hello, Drake. What's up? You're good in music, aren't you? I know that. Can you play guitar too? You're praising me too much. I'm not that good in singing. But yes, I can play guitar. How about you? Can you sing and play guitar? I can't sing, but I can play guitar and piano very well. Wow, you're so talented. Oke, videonya sudah selesai. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, kurang lebih kalian bisa melihat ya beberapa kalimat yang dibicarakan atau disampaikan oleh para pembicara, kedua pembicara dalam video tersebut. Nah, kita mulai di sini. Let's check again the dialogue in the video. Di sini ada beberapa contohnya. I know that you can sing well. Nah, Miss akan tunjukkan beberapa kata yang di-highlight atau digarisbawahi lah ya, begitu ya. Di sini ada you can sing well. Lalu ada can you play guitar too? Nah, contoh dialog lainnya adalah, kita langsung lihat yang di-highlight saja. Yes, I can play guitar. Lalu ada can you sing and play guitar? Nah, gitu. Contoh dialog lainnya adalah I can't sing. Lalu ada but I can play guitar and piano very well, katanya gitu ya. Nah, semuanya pada kata-kata yang di-highlight tadi ada kata-kata can atau ada can't gitu ya. Ada dimulai dengan can I atau can you gitu ya. Jadi, nah dari beberapa contoh petikan dialog yang kalian bisa lihat pada video yang sudah dilihat tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk asking one's ability, nah menanyakan kemampuan seseorang itu, ini adalah pola kalimat yang umum ya,
bukan fix seperti ini, tapi ini adalah yang umum digunakan. Dimulai dengan kata can yang artinya bisakah, subjek, siapa yang kita ajak bicara atau siapa yang ingin kita tanyakan, lalu langsung verb one. Bisa pakai objek, bisa tidak gitu ya. Contohnya di sini, for example, can you speak English? Nah, can, you-nya sebagai subjek, speak-nya verb one, English-nya sebagai objek. Contoh lain, can your brother climb that tree? Ada can, subjeknya your brother, verb one-nya climbed, lalu objeknya adalah that tree. Lalu, apakah semua pola kalimat untuk asking one's ability adalah seperti itu? Tidak. Di sini Miss hanya sedikit berikan beberapa contoh saja ya. Tapi kalian fokusnya ke sini dulu aja. Kita akan belajar menggunakan bentuk can atau modality can saja. Nah, di sini ada other variation. Contoh variasi lainnya, is the girl able to do the math test? Nah, yang di kotak atau di highlight itu artinya sama dengan can, bisakah? Nah, lalu ada could you move your leg at that time? Ya, artinya sama, tapi bedanya mungkin untuk could di sini adalah penggunaan can menanyakan kemampuan di masa yang lalu. Nah, bagaimana dengan stating one's ability, menyatakan kemampuan seseorang? Pola kalimat umumnya adalah subject plus can or cannot. Kalau bisa berarti pakai can, kalau tidak bisa berarti cannot. Ditambah verb one, ditambah objek. Contohnya adalah, nah ini aja, tidak selalu langsung subjek ya. Contohnya di sini ada yes, I can speak English very well. Gitu. Atau cukup yang lebih sederhananya yes I can. Itu pun sudah cukup menyatakan kemampuan seseorang, stating one's ability. Contoh lainnya adalah I think he cannot climb that tree. Dimulai dengan I think dulu, boleh seperti ini. Tapi yang menyatakan kemampuannya adalah he cannot climb that tree-nya. Lalu Miss, apakah ada contoh lainnya atau variasi yang lainnya seperti halnya untuk yang bentuk asking ability-nya? Tentu saja ada. Contoh lainnya di sini adalah the girl is good in math. Nah, is good ini artinya sama dengan menyatakan can, bisa gitu. Atau contohnya I have no idea how to do so. Nah, ini menyatakan cannot atau tidak bisa. Tapi seperti yang Miss coba tadi sampaikan bahwa kalian untuk sementara ini fokus saja dulu pada penggunaan can. Gitu ya. Oke, sudah bisa cukup dipahami ya. Kita akan langsung mulai masuk ke materi yang satu lagi, yaitu mengenai willingness atau kemauan melakukan sesuatu. Nah, Miss punya video lain di sini. Let's watch again the video and please pay attention to the dialogue. Morning, Maria. Morning. Have you done the English project? No, I haven't actually. How about you? I haven't done it too. Will you come to my house this Sunday to do it together? Great idea. Will you prepare the tools needed? I will bring the materials. Okay, I will. See you on Sunday. See you. Oke, kurang lebih bisa kalian pahami ya mengenai videonya, bahwa pada video yang kedua ini kalian tidak melihat atau mendengarkan kata-kata can, tapi mendengarkan kata-kata will di situ. Nah, let's check again the dialogue in the video. Miss juga sudah langsung petikan beberapa contoh dialog dan yang di highlight. Nah, di sini ya. Will you come to my house this Sunday? Ini penggunaan will muncul. Ada great idea. Nah, Miss kok nggak ada kata will-nya? Nah, meskipun tidak ada kata will, tapi ketika di awalnya pembicara yang satunya menanyakan mengenai willingness, great idea ini bisa dianggap sebagai pernyataan willingness juga, gitu. Contoh dialog yang lainnya adalah, nah yang juga di highlight, will you prepare the tools needed? Nah, di sini sudah jelas ada will yang juga muncul. I will bring the materials. Oke. Nah, dialog yang lainnya, okay, I will. Nah, jadi yang digarisbawahi semua atau di highlight, semua bentuk percakapan pada video ini menggunakan will pada percakapannya. Nah, berdasarkan pola kalimat tersebut, bisa kita tarik kesimpulan gitu ya, bahwa asking one's willingness untuk menanyakan kemauan seseorang melakukan sesuatu
pada umumnya pola kalimatnya adalah will, kemudian ada subject, lalu ada verb one dan juga objek. Ingat ya, ini hanya pola umum saja, bukan pola paten gitu. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Will you teach me English? Ada will, kemudian you sebagai subjek, teach-nya sebagai verb one, me-nya objek, English juga objek. Ada yang objek langsung, ada yang objek tidak langsung gitu. Atau contoh lainnya adalah will Miss Rina scold us. Will muncul, Miss Rina sebagai subjek, scold-nya verb one, us-nya sebagai objek. Nah, untuk contoh lainnya atau variasi bentuk lainnya, di sini sudah bisa kalian lihat ya. Yang di kotak merah, is the boy going to help her? Nah, apakah? Nah, sama saja artinya, yang artinya akan atau maukah gitu ya. Maukah, akankah si boy ini menolong dia perempuan? Atau contoh lain ada would you be more careful next time? Sama seperti tadi, could yang merupakan bentuk lampau dari can. Nah, would di sini juga merupakan bentuk lampau dari will. Dari pola kalimatnya ini karena next time ya. Bisa juga would-nya selain bentuk lampau merupakan bentuk yang lebih sopan untuk digunakan gitu. Untuk stating one's willingness-nya atau menyatakan kemauan seseorang melakukan sesuatu, pola umumnya adalah subjek ditambah will atau will not kalau berarti dia mau menggunakan will, kalau tidak berarti menggunakan will not. Nah, will not ini ketika disingkat bukan willn't tapi want. Ingat ya, will not disingkat menjadi want. Kesananya plus verb one lalu juga ada objek. Nah, untuk contohnya nih ya, sama seperti tadi, tidak harus langsung subjek. Boleh misalkan diawali dengan of course, I will teach you English. Atau jawaban yang sederhana, yes I will. Itu sudah menyatakan one's willingness. Atau di sini ada contoh lain, I hope she will not scold us. Gitu. Contoh variasi lainnya, no he is not. Nah, kalau misalkan pertanyaannya is the boy going to, berarti jawabannya no he is not, tergantung bentuk pertanyaannya. Atau don't worry, I would do that. Ini juga disesuaikan dengan pertanyaan dari kemauan seseorangnya gitu ya. Sudah bisa kalian cukup pahami ya? Kita akan langsung mulai ke contoh assignment atau exercise saja. Untuk exercise 1, nah di sini ada instruction. Jangan lupa ya dibaca baik-baik instructionnya. Write a simple dialogue about asking one's ability based on the picture. Jadi pada latihan ini kalian diminta membuat sebuah dialog sederhana yang menanyakan ability atau kemampuan seseorang melakukan sesuatu based on the picture. Nih, di sini ada dua, jangan lupa ya, jangan hanya menentukan ini, tapi ada gambar seperti ini, kemudian ada tanda checklist. Jadi, soal ini ingin kalian menyatakan bahwa si subjek yang dibicarakan bisa, berarti ya, bisa, bukan tidak bisa karena checklist tandanya. Makanya jawaban yang diharapkan adalah, nah ini, can the girl pick apple on that tree? Nah, muncul kata can, ini kita pakai pola yang umum ya. Can the girl pick? Bisakah gadis itu mengambil apel atau memetik apel di pohon tersebut? Nah, jawabannya karena bisa, maybe she can. Bentuknya harus yang positif. Beda lagi ketika ini bentuknya cross atau silang, berarti yang diminta jawabannya atau menyatakan bahwa dia tidak bisa. Oke. Sekarang untuk yang satu lagi contohnya di sini, write a simple dialogue about asking one's willingness based on the picture. Sama saja, tapi yang di sini yang diminta adalah asking one's willingness, menanyakan kemauan seseorang melakukan sesuatu. Sama juga seperti contoh yang ini, ada gambar human activity-nya, lalu ada tanda cross yang berarti pada jawabannya diharapkan menyatakan bahwa si pembicara ini tidak mau melakukan sesuatu pada gambar ini. Nah, ini salah satu contoh jawaban yang diharapkan. Will, nah ingat ya, muncul pola kalimat yang umum. Will Ujang join the running competition next week? Karena dimintanya tidak, berarti definitely not. Ini contoh saja. Boleh jenis contoh yang lain, silahkan terserah kalian. Yang penting bentuk kalimatnya harus bentuk yang tidak mau. Gitu. Kita masuk ke exercise yang kedua. Nah, di sini ada instructionnya.
Write statement of ability based on the data below. Kalian diminta menyatakan ability, kemampuan seseorang berdasarkan data yang ada. Di sini katanya Bang Jarwo, kemudian ada abilities, ada cross, ada checklist. Pada intinya berarti di sini Bang Jarwo kalau cross dia tidak bisa melakukan, sedangkan checklist berarti dia bisa melakukan. Nah, bagaimana bentuk statementnya? Ini adalah contoh jawaban yang diharapkan. Bang Jarwo can, ingat ya pakai can. Yang can itu mana saja, kita kumpulkan dulu. Yang can ini berarti cook fried rice sama play badminton. Makanya di sini yang can disatukan, Bang Jarwo can cook fried rice and play badminton. Karena sama, dia bisa menggunakan kata hubung and. Nah, ketika ada muncul yang tidak sama, menggunakan kata hubung but. Lalu ada muncul lagi subjek, he cannot. Nah, tidak bisa speak Sundanese. Gitu ya. Ketika ada bentuk data seperti ini, jangan lupa satukan dulu mana yang sama, gitu. Kemudian menggunakan kata and di belakangnya. Tapi ketika kita ingin menyatakan bentuk yang berbeda, digunakan kata hubung but, gitu. Lalu untuk yang bentuk lainnya, sama, tapi ini mengenai willingness ya. Write statement of willingness based on the data below. Di sini ada Bu RT yang memiliki next month agenda. Dia memiliki agenda atau kegiatan di bulan depan katanya gitu. Ada hold arisan, ada buy new clothes, lalu ada join workshop juga. Nah, ada yang checklist, ada yang cross, sama seperti tadi. Kalau checklist berarti dia mau melakukan hal tersebut. Ketika cross berarti dia tidak mau melakukan hal tersebut. Ini adalah jawaban yang diharapkannya. Nah, sama seperti tadi ya, satukan dulu yang sama, baru kemudian yang berbeda di belakang menggunakan kata but. Bu RT will hold arisan and join workshop next month, but she will not buy new clothes. Next month-nya cukup disebutkan satu kali saja di awal, gitu ya. Sudah bisa dipahami ya? Nah, seperti biasa, untuk tugas yang harus kalian kerjakan, please check your Google Classroom for assignment and or exercise, dan Miss akan berikan di minggu berikutnya. Nah, seperti biasa juga untuk materi yang sudah Miss sampaikan ini, tolong kalian tonton lagi video pembelajarannya, kemudian tulis rangkumannya pada buku tulis kalian masing-masing. Oke? Miss tidak akan lupa mengingatkan bahwa kalian jangan puas dengan penjelasan atau materi yang sudah Miss berikan saja. Silakan kalian baca lagi buku paket yang kalian punyai, atau bisa browsing sebanyak-banyaknya mengenai materi chapter 2 ini di internetnya. Oke ya. I think that's all from me. Thank you very much for all of your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.